Pindahin 21. Bagaimana selama aku hiatus sudah upload video sangat lama sekali, sudah 3 bulan kira-kira semenjak corona ya. Ya semenjak itu, karena beberapa kendala lightning komputer dan sampai sekarang masih belum ada, jadi aku bingung juga mau bikin konten apa lagi gitu. Jadi gimana kabar kalian semua? Apa semoga baik-baik aja ya, apalagi kalau ya setidaknya kita jaga makan, jaga pola hidup yang lebih baik lagi dari sebelumnya, atau ya. Dan kebetulan kali ini new normal lagi dengan look yang baru ya. Ini seperti look yang baru. Yes, aku ketahui mau bikin konten apa. Jadi beralih aja karena ini adalah tahun ajaran baru juga, bulan 3 masuk. Aku mau ngomongin DKV lagi. Gak apa-apa ya ngomongin DKV lagi, soalnya pasti ada juga lah anak-anak yang baru yang pengen masuk DKV gitu. Cuman aku tuh hari ini bakalan ngomongin aja apa aja yang harus disiapin, apa aja yang barang-barang harus punya gitu sebagai anak DKV, apa aja barang-barang yang pasti guru tuh nyuruh buat nyiapin gitu kan. Yes, right, langsung aja kalau gitu kita masuk ke segmen selanjutnya. Oke. Yang pertama adalah ya anak DKV itu kan identiknya dengan menggambar ya. Tentu saja kita tuh harus punya skill menggambar dari dulu, meskipun tidak punya, tapi setidaknya kita tuh pengen belajar gitu, punya niat, punya tekad yang kuat untuk mengembangkan belajar menggambar itu ya. Oke, itu yang pertama, harus punya skill. Bukan skill sih, selain skill juga niat gitu kan. Kalau kita nggak niat, nanti kesannya nggak akan benar gitu kan. Yes, seperti apa ya, aku lupa kalau video-video yang sebelumnya itu apa aja, ngomongin apa aja. Oke. Terus setelah skill, pasti guru itu nyuruh punya pensil. Ya pasti pensil buat menggambar. Dan kalau anak DKV itu pasti pensilnya tuh nggak cuman 2B gitu, tidak, tapi ada juga orang yang strong gitu kan. Nanti tuh harus ngegambar nirmana gitu, nanti ada nirmana nih seperti ini contohnya nih, nirmana itu kayak gitu, dan dia kan harus diwarnanya tebal tuh. Kalau orang yang strong itu pakai 2B gitu, dia udah bisa tebal diteken gitu, tapi dia strong gitu. Itu adalah orang yang strong ya. Tapi kalau kalian tidak se-strong orang-orang itu, lebih baik kalian memakai dari 4B sampai ke 8B. Itu soalnya di awal pelajaran nirmana ini pasti guru tuh masih harus memakai pensil gitu, belum boleh pakai tinta, atau apalagi spidol itu nggak boleh. Kalau paling tinta sama cat ya, untuk nirmana tuh. Terus yang pertama pensil itu mulai dari kalau ya setidaknya dari 3H atau H lah, dari H sampai 8B. Kalau misalnya kalian tidak sanggup membeli itu semua, siapkan saja H, 2B sama 6B lah, 6B segitu. Itu untuk pensil ya, karena kalau yang H itu ya udah jelas saya nanti kan ada materi menggambar dan harus pakai sketsa, jadi itu. Terus kalau yang 6B itu biasanya buat yang nirmana tadi, ngewarnain sampai hitam gitu. Itu parah, pegel banget, harus sabar lagi ya, menggambar itu harus sabar gitu. Kalau kita nggak sabar nanti hancur gitu. Itu ya. Lalu yang ketiga itu ada drawing pen. Pastinya drawing pen itu setidaknya punya dua jenis ini, yang 0,2 sama 0,4. Setidaknya itulah. Pasti guru tuh ada yang nyuruh tuh
pakai aja yang kecil, ya udah kita pakai 0,2 gitu di tengah-tengah. Misalnya kalau pakai yang gede ya yang di tengah-tengah kan 4 ya, kalau nggak 4 lah setidaknya, punya lah yang 4 itu. Saya yang 4 juga bisa jadi yang rada agak-agak kecil tapi agak gede juga gitu, tapi ya lumayan lah yang 4 lah daripada harus beli yang 0,7 gitu kan. Drawing pen itu ya, untuk drawing pen. Lalu selanjutnya kalau kertas itu nanti disediain sih dari sekolah, dan kalau aku nih ya pasti setiap menggambar itu siap-siap aja di kertas A3 dong. Setiap menggambar di kertas A3, kecuali kalau gurunya kehabisan kertas A3 pakai A4. Dan gila sih parah itu yang namanya kalau ngegambar di kertas A3, sabarnya harus sangat sabar sekali, besar. Terus kita tuh harus menentukan proporsi, harus menentukan keseimbangan di antara kanan kiri atas bawah, itu harus seimbang. Dan pasti yang disuruhnya tuh awalnya gambar sketsa global dulu, kayak misalnya kan kita tuh mau gambar balok gitu, gambar aja kotak dulu, nanti ya buat biar ini apa sih seimbang atau enggaknya gitu. Terus selanjutnya yang keempat, nggak usah pakai angka lah ya, lanjutin aja lah. Bingung kalau pakai angka itu gimana gitu. Terus penghapus pasti harus punya lah ya, kalau kalian minjam nanti orang lain hapus kalian nungguin, aduh itu gila, nggak, malah jadi lama gitu. Terus setelah penghapus pasti itu ada materi mewarnai, dan mewarnai itu pasti awalnya pakai pensil warna. Pensil warna kalian harus beli, meskipun sekolah menyediakan nih, tapi kan nanti rebutan gitu. Kayak aku di sekolah itu rebutan, barisan ini diambil, tiba-tiba yang pensil warnanya tuh hilang separuh, nggak bisa, udah di booking sama yang lain, dan kita harus nungguin. Itu bikin lama coy. Ya makanya harus punya sendiri gitu. Aku juga untungnya gitu, aku udah beli waktu beberapa tahun yang lalu, itu masih awet banget, dan jadinya tidak usah menunggu lama mereka lagi gitu ya. Terus apa lagi ya, penggaris harus punya. Meskipun ya sekolah juga pasti nyediain sih, tapi kan rebutan lagi, ujungnya nungguin lagi. Yang pasti ya harus punya sendiri lah biar nyantai gitu. Yes, begitu. Dan terus yang selanjutnya itu ada kuas itu biasanya setelah warna itu dia udah mulai ke cat air, dan biasanya disuruhnya beli itu setidaknya, kalau aku sih karena ya yang gampang dicari dan selalu ada, Joico itu belinya yang per nomor, jangan yang per paket gitu. Kalau yang per paket itu nggak enak, asli itu nggak enak banget. Tapi aku belinya yang Joico yang per nomor, untungnya bisa bagus banget gitu. Dan kayak gimana ya, bentar ya aku ambil dulu. Nah ini nih, jadi yang kayak gini nih tuh, nggak jelas ya, ini terlalu gelap ya btw. Nah ini nih kan, dia itu pasti tuh disuruh belinya tuh setidaknya nomor 5. Ini yang Joico tuh, ini lembut banget tuh ini lembut banget asli. Ini murah beneran. Itu berapa ya, 5.000 gitu, 5.000 nomor 5 tuh kalau nggak salah. Nomor 5 sama yang disuruh tuh sama nomor 00. Dan yang pasti kalau nomor 00 itu belinya lira aja, yang lira, merek lira tuh. Yang 00 tuh kecil banget segini. Tapi ini buat nanti, ini sih pakai tinta bak. Kalau waktu itu tuh pertama kali disuruh beli kuas tuh pakai tinta bak. Dan ya yang lira gitu ya, tapi kalau nggak yang lira, betul ini yang lira itu harganya 11.000, karena ya
ya mau enak juga sih, soalnya yang lira enak juga. Tapi kalau misalnya nggak lira itu belinya yang Vitek juga nggak apa-apa. Itu Vitek tuh murah tapi bagus juga, kayak Joico yang nomor ini, tapi lebih inilah, lebih rada high agak high gitulah. Nah terus udah kuas nih ya, biasanya itu disuruh cat air, tapi biasanya cat air juga disediain dari sekolah sih. Tapi masalahnya yang direkomendasiin adalah cat air Sakura. Sementara cat air Sakura itu mahal banget, satunya aja 15.000. Berapa ya? 15 itu. Jadi sekolahnya nyediain, tapi biasanya kalau gitu tiba-tiba habis aja sama barisan ini, udah habis barisan ini. Jadi katanya nggak kebagian, tapi biasanya gurunya suruh ini sih, ada satu orang yang bagiin gitu, tek 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 tek, jadi di setiap di palet itu biar adil semuanya. Ya kayak gitu ya. Ya setelah kuas itu cat air, dan cat airnya yang Sakura. Kalau kalian belum sanggup beli untuk yang Sakura, cari lagi merek lain yang lebih, yang agak setara tapi enggak, ya yang setara gitu tapi nggak terlalu mahal gitu, itulah. Tapi kalau misalnya gurunya bener-bener maksain harus yang Sakura, makanya diem-diem kayak aku juga pernah beli yang gak Sakura itu, makanya diem-diem pas gurunya gak ada. Pas biasanya kan kalau kita lagi ngegambar tuh ditenggelin bisa sama gurunya, terus kita ngegambar sendiri gitu loh ya. Mungkin segitu ya, paling segitulah. Tapi kalau misalnya ada lagi sih yang buat ngedusel, itu juga yang buat dusel. Dan sebenarnya dusel itu makanya kita sendiri sih, sekolah itu nggak nyuruh banget buat punya dusel, buat ngedusel gitu. Dan biasanya dilarang banget buat pakai dusel kalau buat pelajaran ngegambar. Kita tuh harus bisa ngarsir kasar sendiri, ngarsir halus sendiri gitu. Itu loh. Oke, mungkin segitu aja. Apa aja yang harus dibutuhkan anak-anak DKV yang baru, apalagi kepada anak-anak baru, anak-anak SMK gitu yang baru masuk pengen jurusan DKV ya, selamat untuk yang keterima gitu. Tapi untuk jenjang kuliah sih aku nggak tahu materinya apa pas awal, jadi ya aku lebih mengutamakan ini ya ke anak-anak SMK yang mau jurusan DKV sih. Selamat buat kalian yang udah melakukan daftar ulang, sudah diterima gitu. Kalian tinggal menikmati saja pelajarannya apa saja itu ya. Untuk apalagi buat yang seneng gambar itu pasti seneng banget kalau misalnya masuk DKV gitu. Udah ya, mungkin segitu aja. Udah apa ada ini, aku mau pergi ini di rusuh-rusuh ya ampun. Oke, selamat tinggal. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.